Mbak Nani Topeng Losari adalah generasi ketujuh cucu dari mendiang maestro Topeng Losari, Ibu Dewi Savitri. Tari topeng Kelana Gaya Losari. Topeng Losari mempunyai sejarah yang sangat panjang. Tari topeng Losari berbeda dengan tari topeng Cirebon dan sekitarnya. Bukan hanya dari kostum, tetapi juga dari urutan penyajian, koreografi, gerak, sejarah, musik, dan juga ritualnya. Tari topeng Losari adalah tarian sakral yang menjadi media ritual antara Tuhan, tubuh, dan bumi. Dan tiga gerakan yang menjadi ciri khas topeng Losari adalah galeong atau kayang, gantung sikil, dan pasang naga seser. Dan topeng yang dipakai Mbak Nani adalah topeng yang sudah ratusan tahun dan tidak menggunakan lubang mata, sehingga fungsi ritual lah yang menguatkan intuisi dalam topengnya. Selamat menyaksikan topeng Cirebon Gaya Losari.
Baik, kita masih di rekor pelukis 1001 wajah dengan waktu tercepat dan terbanyak se-Indonesia. Jadi nggak cuma di Yogyakarta saja, dan masih di pameran tunggal 1001 wajah dari Mas Alexander atau Mas Jeding Alexander. Maunya dipanggil Mas ya Pak? Maaf ya. Saya panggil Om nggak mau. Oke Bapak dan Ibu, berikutnya kita langsung saja pada beberapa kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Panitia. Kali ini kami persilakan kepada Mas Mahmud El Kadri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rasanya bahagia sekali malam ini lembaga GRK Asrafi bisa mengadakan pameran oleh anggota kita Mas Jeding Alexander. Tapi sebelumnya saya akan menyapa satu tokoh-tokoh yang ada di sini yang sudah mensukseskan acara ini, kepada Pak Guru Susanto yang sudah hadir, yang akan berikan piagam ori Pak ya. Juga kepada Pak Timbul nanti yang akan membuka, Profesor Timbul yang akan membuka pameran Mas Jeding, dan Pak Dr. Hajar Parmati yang untuk kali ini mengkuratori pelukis terbanyak 1001 lukisan. Juga kepada Prof. Yudi yang sudah hadir, yang menyempatkan diri di tengah kemacetan di jalan. Bubur Ketua Taman Budaya luar biasa, bubur turun gunung ya. Kemudian di sampingnya Pak Godot, ada Pak Gede Maesa. Maaf kita tidak bisa menyebut satu persatu. Intinya kami semua adalah bahagia, seni untuk bahagia, seni sehat, sehat berseni. Sebenarnya Mas Jeding ini pameran yang kedua kali, yang tahun 2020 itu sudah pernah dilakukan di Asrafi berjumlah ratusan saja.
dan dia punya niat ingin melaksanakan pameran ini dengan hal-hal yang tidak mungkin dengan orang lain. Artinya dia ingin melakukan yang terbanyak. Dan dia dengan waktu 1 tahun dia melukis 1001 wajah. Meskipun lebih, tapi karena mencari momentumnya tepat dengan istilah kata yang enak, mengambil 1001. 1001 wajah itu dalam konsep kami adalah satu wajah. Karena bagaimanapun wajah itu banyak adalah wajah kita semua. Wajah perangai kita, wajah watak kita yang berdimensi macam-macam. Nah, untuk pameran kali ini nanti bapak-bapak monggo dipersani, mungkin ada foto-foto, ada potret jenengan atau wajah jenengan ada situ, akan menjadi surprise. Karena hampir secara random bahwa Mas Jeding ini melukis tanpa menghitung siapapun orangnya. Ada tokoh, ada penjahat, ada koruptor, semuanya. Dia melihat manusia. Ini yang menarik. Dan satu hal lagi saya ingin memberikan satu memori ulang bahwasanya kenapa lingkungan teater atau asdrafi itu kok tiba-tiba bergerak dan serupa. Sebenarnya ini bukan hal yang asing karena Bapak Dramawan Indonesia Sri Murtono itu adalah dosen asri dekoratif. Kemudian para alumni asdrafi ada Amri Yahya, ada Rian Sahar, ada Tony Tarigan, ada Sri Hasanto Sahid, itu semuanya berupa. Jadi sebenarnya orang teater itu merupa bukan hal yang asing karena teater itu rumah estetika yang di dalamnya ada semuanya. Jadi ini hanya sekedar informasi bahwa jangan dikira kalau orang teater nggak bisa melukis atau nggak bisa merupa, karena di dalam teater itu unsur rupa akan digunakan sangat penting untuk menata panggung. Kita kenal Mbah Rugito, itu orang ahli dekor yang sangat legendaris di Indonesia, itu juga orang berupa. Ini sekedar mengingatkan bahwasanya di malam yang bahagia ini kami semua juga saya mewakili Yayasan Asdrafi yang dimana nanti akan terus-menerus kita akan mengembangkan beberapa kegiatan, ada film, ada teater, ada seni rupa, karena kami semua sekarang ini adalah pelaku, orang-orang yang sudah selesai di bidang sekolah, kita hanya tinggal satu tugasnya, berkarya. Ini semoga menjadi manfaat untuk kita semua, dan malam ini nanti akan tentang apa dan bagaimana tentang materi pameran ini nanti akan disampaikan secara singkat oleh Bapak Hajar Pamadi selaku kurator, bahwasanya ada 2 hal. Pertama adalah bagaimana memahami wajah secara konseptual, dan kedua adalah bagaimana peristiwa seni dilakukan dengan momentum yang berbeda. Ya, ini yang berbeda kali ini adalah jumlah yang 1001 wajah itu satu wajah gitu loh. Ya, ini mungkin nanti akan banyak yang bisa dikembangkan oleh wacana. Dan saya juga baca tentang sambutan Pak Profesor ini bagus sekali tentang bagaimana maknai tentang strategi seni, strategi pemasaran. Saya kira Pak Timbul ahlinya. Saya kira dari saya itu saja secara singkat, bahwasanya tepuk tangan buat Pak Jeding Alexander. Selamat pameran, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wajah dunia di mana
mana topeng menghiasi jiwa. Segudang emosi pasang surut, terletak permadani megah mempesona. 1001 wajah, semangat budaya perupa. Dalam momen singkat, sebuah wajah baru terlukis. Ekspresi kebenaran kisah lama, kaleidoskop kegembiraan, simfoni tawa, doa menyertai. Wajah cinta bercahaya murni, tatapan lembut memikat hati, senyum menerangi malam paling gelap, berbicara tentang gairah membara begitu terang. Di sini wajah keberanian muncul dari dalam, semangat berjuang, siap bertarung untuk menang, menentang rintangan, pantang menyerah, hadapi tantangan dunia, tiada henti, tiada kenal lelah. Wajah polos tanpa perselisihan, mata kekaguman merangkul anugerah kehidupan. Sapuan kuas pada kanvas begitu luas, melukis kisah masa kini, masa depan, dan masa lalu. Kanvas rupa 1001 wajah, refleksi segudang rahmat manusia. Dalam kedalaman beragam, sebuah dunia terungkap, di mana emosi bertemu dan kebenaran terbuka. Oka Swastika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang saya banggakan, saya hormati. Saya tidak bisa menyebut satu persatu semua adik-adik saya, mulai dari Pak Tasbir, adik saya yang ganteng ini sekarang jadi rektor ISI, adik saya juga seorang profesor, gitu. Dan yang di belakangnya ini adik saya juga, Bupur, terima kasih. Dan sebelahnya kakak saya, Mas Godot. Ibu dan Bapak sekalian, ketika saya diminta untuk menuliskan ide dasar dari Jeding Alexander, saya merasakan kebahagiaan, dan itu sudah saya tunggu sejak lama. Karena lukisan-lukisan yang diangkat oleh Jeding ini berbeda dengan yang lain. Sehingga pada saat saya akan menuliskan, saya teringat satu lagu yang dibawakan oleh Brett, tulisannya atau karangan dari David, yang berjudul If. Saya bacakan dulu 3 kalimat yang sangat berbahagia sekali. If a picture paint 1,000 words, then why I can't paint you? Your words will never show, they will come to know. Jadi sebenarnya gambar itu memuat 1000 makna. Tapi mengapa saya tidak bisa menggambarkannya? Sebuah hipotesis yang sangat bagus dari Brett ini ditolak oleh Jeding. Ternyata Jeding justru bisa menggambarkan. Jeding cara menggambarkannya ada 3 cara. Jeding cara menggambarkannya ada 3 cara. Yang pertama nanti akan saya ungkapkan konsep penciptaan Jeding. Yang kedua, sistem untuk menciptakan. Dan yang ketiga adalah karya yang disampaikan oleh Jeding. Jadi Jeding akan menggunakan teori kalau
di dalam filsafat itu adalah Wittgenstein itu mengatakan bahwa wajah itu merupakan suatu refleksi dari dirinya dan itu bisa dibaca oleh jeding. Sebab di dalam proses penciptaan atau kita sebut dengan representasi visualnya ada 3 proses. Yang pertama adalah proses objektifikasi, yang kedua adalah proses simbolisasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Ketika objektifikasi, jeding menggunakan 4 teori yang diungkapkan oleh Wittgenstein. Pertama, jeding akan melihat objek itu adalah apa yang dia lihat. Setelah objek yang dilihat, dia akan memahami aspek yang ada di dalam objek. Hebatnya lagi, aspek itu juga dipahami lagi yang ketiga. Dan yang keempat, yang hebat adalah dengan kebutaan pikiran, artinya dia ekspresikan dengan totalitas. Nah, ini yang pertama. Kemudian konsep atau metode penciptaannya, jeding menggunakan teori yang sangat hebat sekali. Dia menggunakan warna-warna yang berbeda dengan yang lain. Biasanya warna itu hanya ada 6, kita sebut dengan 6 standard color. Jadi 6 warna itu adalah biasanya digunakan. Tetapi jeding ini menggunakan 8 warna, di mana hitam dan putih itu dimasukkan ke dalamnya. Jadi merupakan warna. Biasanya di dalam teorinya, kalau hitam itu adalah the shade color, hanya untuk menggelapkan, tetapi jeding nanti bisa dilihat hitam itu ditampilkan. Ini luar biasa, berbeda dengan yang lain. Dan kemudian warna-warna putih sebagai tint color itu diangkat justru menjadi sebuah warna. Jadi menjadi 8 warna. Ternyata setelah saya lihat 8 warna itu mirip dengan Hasta Brata. Ada dewa. Ada dewa Brahma untuk simbolisasi warna merah, kemudian biru, dan sebagainya. Itu konsep yang diungkapkan jeding. Karena di dalam karya-karyanya nanti ternyata hanya ada 8 warna, Bapak, yang akan memberikan muri. Ini luar biasa. Yang lain hanya ada 6, dia berani dengan menggunakan. Jadi warna hitam itu berdiri sendiri, putih itu berdiri sendiri. Tetapi mengapa bisa menjadi sebuah konstelasi yang sangat bagus sekali. Nah, inilah jeding. Maka di dalam tulisan saya, nanti kalau mau dibuka, yang terakhir saya sebutkan bahwa ada 5 tataran cara jeding untuk mengungkapkan. Yang pertama, wajah adalah sebuah potret seseorang melalui representasi objek material tanpa memandang latar belakang objek. Jeding. Yang kedua, wajah adalah visualisasi dari pengembaraan batinnya untuk melihat visi modelnya. Karya ini condong kepada impresi makna wajah. Karena jeding selain seorang pelukis, dia juga seorang pantomime. Jadi ketika mereka mengcasting dirinya, kemudian ingin tampil mirip, dia akan melukis. Lukisan itu juga sebagai representasi dari casting wajah. Nah, inilah kehebatan jeding. Kemudian yang ketiga adalah wajah merupakan casting sebuah pelajaran hidup. Karena jeding dalam sejarah kehidupannya sangat fluktuatif. Kadang-kadang seorang pengusaha hebat, pengusaha bisa sampai memuncak tingkat internasional, tiba-tiba jatuh karena COVID dan sekarang terpaksa berada di bawah, tetapi semangat untuk hidup tetap ada. Inilah jeding. Dan yang keempat, wajah hadir sebagai bentuk visual dari pengamatan yang tertuang di dalam janji estetika. Jadi wajah itu mempunyai estetika tersendiri buat jeding, dan ini tidak dibahas oleh yang lain. Hebat sekali. Dan yang terakhir, wajah adalah ekspresi emosi psikologis. Ketika jeding marah, ketika jeding senang, ketika jeding ingin bicara dengan yang lain, maka ini disampaikan dalam bentuk karya yang tertampilkan hari ini adalah wajah-wajah. Akhirnya, saya bisa memberikan suatu catatan. Tata cipta jeding ini merupakan imajinasi serta posisinya dalam ekspresi seperti ide Wittgenstein. Wittgenstein mengatakan di dalam teori Tractatus
logiko, filosofikus, pikiran jeding ternyata menggunakan logis positivistik untuk menganalisis kenyataan dan idealisme seseorang. Kadang proses pembacaan dilakukan dengan menarik inti menuju makna. Traktatus tersebut lebih menekankan pada pendekatan holistik praktis, sehingga jeding mampu membaca batin objek materialnya. Representasinya tidak sekedar melihat, melainkan menganalisis dan menerka rasa objek materialnya. Luar biasa kan? Akhirnya, pameran ini dapat dikatakan sebuah konstelasi estetika wajah dengan konvergensi artistika melalui traktatus logiko filosofikus dari pendekatan batiniah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan selamat untuk jeding hari ini sukses merupakan tangga keberhasilan di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.